Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang papa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dan membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua, sobat-sobat Lumen, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, apakah menjadi orang kaya, menjadi orang yang memiliki harta benda, merupakan sesuatu yang jahat? Bukankah Tuhan menciptakan kita manusia agar kita bisa berjuang dan mengelola apa yang di dunia ini untuk kebaikan bersama, untuk lebih memahami kehendak Tuhan? Mari kita mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari mereka, antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi,
mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, orang yang kaya dalam kisah penginjil Lukas setelah meninggal harus mengalami penderitaan di alam maut, sehingga dia meminta pertolongan kepada Abraham. Sebaliknya, Lazarus, pengemis yang miskin, selama di dunia selalu menderita. Maka setelah meninggal, dia beroleh kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, apakah hal ini memang sudah merupakan sebuah pola yang memang harus demikian dan tidak bisa berubah? Bahwa orang kaya selama di dunia ini, maka dia harus menderita setelah kematian. Demikian juga orang miskin yang selalu menderita di dunia ini akan menjadi bahagia setelah kematiannya. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, kisah ini bukan hendak mengatakan demikian. Akan tetapi, pada dasarnya, orang yang kaya tidak bisa masuk surga. Pertama-tama bukan karena kekayaannya. Bukan karena dia kaya, lalu tidak bisa masuk surga. Namun, karena dia karena tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian kata Rasul Yakobus. Orang yang kaya dalam kisah tadi memang tidak melakukan kejahatan terhadap orang yang miskin. Namun, kesalahannya adalah dia tidak mempunyai kepedulian terhadap Lazarus, pengemis yang miskin itu, yang selalu ada di dekatnya untuk bisa mendapatkan makanan-makanan sisa. Kisah serupa sebenarnya juga bisa kita temukan dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Seorang imam dan orang Farisi yang melewati orang yang sedang menderita karena dirampok, juga tidak melakukan kejahatan terhadap orang yang dirampok itu. Tetapi imam dan orang Farisi, mereka telah mengabaikan dan tidak mempunyai kepedulian terhadap orang yang sedang dirampok itu. Sobat-sobat Lumen yang terkasih, beriman itu ternyata bukan saja kita tidak melakukan kejahatan. Tetapi beriman berarti kita juga harus melakukan suatu kebaikan. Oleh karena itu, Gereja Keuskupan Agung Jakarta dalam arah dasarnya terus mengajak umat untuk menyadari panggilannya sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Iman akan Allah Tritunggal ini harus terwujud secara nyata di dalam kehidupan.
dengan hidup bersaudara dan juga mempunyai kepedulian dengan sesamanya. Oleh karena itu, sobat-sobat Lumen yang terkasih, selama masih ada kesempatan untuk berbenah diri di dunia ini, mari kita terus berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Cayo!